Pada tanggal 19 Januari 2010, sebuah peristiwa spionase internasional menggemparkan dunia. Mahmoud al-Mabhouh, seorang komandan tinggi dari kelompok Hamas, menjadi target operasi rahasia yang diduga dilakukan oleh agen-agen intelijen asing. Di Dubai, dua agen berpakaian layaknya atlet tenis diam-diam mengikuti al-Mabhouh hingga ke sebuah hotel mewah bintang 5. Menurut keterangan polisi, kedua agen tersebut berupaya mendapatkan informasi penting terkait nomor kamar target mereka. Beberapa jam setelah kedatangan al-Mabhouh, kamera pengintai hotel menangkap gambar seorang pria dan wanita yang tampak memasang perangkat pengawasan di lorong hotel. Sementara itu, tim lainnya mengatur penyergapan dan menyusup ke kamar al-Mabhouh. Operasi tersebut berlangsung cepat dan presisi. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, seluruh agen yang terlibat meninggalkan Dubai tanpa meninggalkan jejak. Keberhasilan pelarian mereka memicu spekulasi global mengenai keterlibatan Mossad, Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, dalam aksi pembunuhan tersebut. Mossad sendiri didirikan pada tahun 1949, setahun setelah berdirinya negara Israel oleh David Ben-Gurion, tokoh penting dalam sejarah pembentukan negara tersebut. Berdirinya Israel merupakan realisasi dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1947 yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu Yahudi dan Arab. Dalam rencana tersebut, komunitas Yahudi diberikan sekitar 56% wilayah, meskipun jumlah mereka hanya sekitar sepertiga dari total populasi saat itu. Deklarasi kemerdekaan Israel memicu kemarahan di dunia Arab. 6 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, dan Arab Saudi, menyatakan perang terhadap Israel. Namun, Israel berhasil mempertahankan eksistensinya dalam konflik yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948. Hasil perang tersebut mengubah peta politik kawasan. Yordania menguasai tepi barat termasuk Yerusalem Timur, Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan Israel berhasil memperluas wilayahnya hingga menguasai 78% dari tanah yang sebelumnya menjadi mandat Palestina. David Ben-Gurion menyadari bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan negara baru yang dikepung oleh musuh, Israel harus memiliki jaringan intelijen yang kuat dan efisien. Maka lahirlah 3 lembaga intelijen utama Israel: Aman, Militer, Shin Bet, Keamanan Domestik, dan Mossad, Operasi Luar Negeri. Mossad, yang dikenal sebagai organisasi intelijen paling rahasia dan efisien di dunia, diberi mandat untuk menjalankan operasi pengumpulan informasi, sabotase, kontraterorisme, dan operasi khusus di luar negeri. Dengan sekitar 7.000 agen yang tersebar di seluruh dunia, Mossad menjadi salah satu lembaga intelijen paling berpengaruh secara global. Menariknya, David Ben-Gurion sendiri jarang menyebutkan secara terbuka keberadaan Mossad atau aktivitasnya. Seluruh operasi lembaga ini dibungkus dalam kerahasiaan tingkat tinggi. Namun, publik internasional mulai memperhatikan sepak terjang Mossad setelah keberhasilan mereka menangkap Adolf Eichmann, salah satu arsitek utama Holocaust. Pada tahun 1960, agen-agen Mossad berhasil melacak keberadaan Eichmann di Buenos Aires, Argentina. Eichmann hidup dengan identitas palsu bernama Ricardo Clement. Dalam operasi rahasia yang dijalankan dengan presisi militer, Mossad menculik Eichmann dan membawanya secara diam-diam ke Israel untuk diadili. Ia akhirnya dihukum mati atas perannya dalam pembantaian 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II. Keberhasilan ini bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan masa lalu, tetapi juga pesan kuat bahwa Mossad mampu menjangkau siapapun, dimanapun. Namun demikian, pemburuan penjahat Nazi bukanlah satu-satunya misi Mossad. Prioritas utama lembaga ini adalah melindungi keberlangsungan negara Israel dari ancaman eksternal. Pada tahun 1962, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menyombongkan diri bahwa negaranya telah memiliki rudal yang mampu mencapai wilayah Israel. Mossad menanggapi ancaman ini dengan sangat serius. Program rudal Mesir saat itu bergantung pada para ilmuwan Jerman yang sebelumnya terlibat dalam program senjata Nazi, termasuk Heinz Krug yang bertanggung jawab atas logistik. Ketika berbagai upaya sabotase gagal, Mossad memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Pada tahun 1964, mereka berhasil merekrut Otto Skorzeny, mantan perwira tinggi SS yang pernah menjadi sosok legendaris Nazi. Dengan imbalan perlindungan dan pengampunan,
Skorzeny bersedia bekerja sama dan membantu Mossad menyusup ke dalam jaringan ilmuwan rudal Mesir. Dengan koneksinya, Skorzeny meyakinkan beberapa ilmuwan kunci untuk meninggalkan proyek tersebut, yang akhirnya memperlambat kemajuan program rudal Mesir. Meski demikian, bantuan militer dari Uni Soviet ke negara-negara Arab tetap menjadi tantangan besar bagi Israel. Ketegangan meningkat ketika Uni Soviet mulai mengirimkan pesawat tempur canggih MiG-21 ke negara-negara Arab. Untuk mengimbangi kekuatan udara musuh, Mossad meluncurkan Operasi Diamond, sebuah misi untuk mendapatkan salah satu pesawat MiG-21 tersebut. Target mereka adalah Munir Redfa, seorang pilot MiG-21 asal Irak yang merupakan minoritas Kristen Asyur dan merasa terdiskriminasi dalam militer Irak. Mossad menawarkan suaka, uang, serta perlindungan untuk seluruh keluarganya, sebanyak 21 orang, jika Redfa bersedia membelot dan menerbangkan pesawat MiG-21 ke Israel. Redfa menerima tawaran tersebut. Ia berhasil menerbangkan MiG-21 ke Israel, memberikan keuntungan strategis besar bagi Angkatan Udara Israel yang kini bisa mempelajari dan mengantisipasi keunggulan pesawat musuh. Keberhasilan operasi intelijen seperti Operasi Diamond menjadi landasan bagi Israel dalam mengambil keputusan berani. Pada 5 Juni 1967, setelah mengetahui mobilisasi besar-besaran dari negara-negara Arab, Israel melancarkan serangan udara preventif terhadap Mesir, Suriah, dan Yordania. Serangan tersebut menjadi titik awal dari Perang 6 Hari. Hanya dalam waktu kurang dari seminggu, Israel berhasil menghancurkan kekuatan udara musuh dan merebut sejumlah wilayah strategis, semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Luas wilayah Israel meningkat hampir 4 kali lipat dibanding tahun 1948. Namun, kemenangan militer ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang kompleks. Ribuan warga Palestina menjadi pengungsi, dan kondisi di kamp-kamp pengungsian penuh dengan kesengsaraan dan ketidakpastian. Generasi muda Palestina yang tumbuh dalam penindasan dan ketidakpastian mulai mengalami radikalisasi. Kekosongan harapan ini akhirnya melahirkan gerakan-gerakan militan seperti Fatah, yang kelak menjadi kekuatan utama dalam Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Kondisi di kamp-kamp pengungsian yang sempit, tidak layak huni, dan seringkali kekurangan pasokan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan, menciptakan suasana keputusasaan yang berkepanjangan. Para pengungsi Palestina tidak hanya kehilangan tanah kelahiran mereka, tetapi juga identitas, keamanan, dan masa depan yang jelas. Di tengah penderitaan ini, impian untuk kembali ke tanah air yang hilang menjadi nyala api yang terus dipelihara, terutama oleh generasi muda. Mereka tumbuh dengan kisah-kisah pengusiran, ketidakadilan, dan kekerasan, yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan formal yang terbatas dan akses terhadap pekerjaan yang layak juga mempersempit pilihan hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini, rasa frustasi dan kemarahan menjadi ladang subur bagi ideologi perlawanan. Banyak dari pemuda-pemuda ini akhirnya bergabung dalam kelompok-kelompok perjuangan, baik karena dorongan ideologis, solidaritas, maupun karena tidak melihat jalan lain untuk mengubah nasib mereka. Salah satu kelompok yang muncul dari situasi ini adalah Fatah, yang didirikan pada akhir 1950-an oleh sekelompok aktivis Palestina di pengasingan, termasuk Yasser Arafat. Fatah tidak hanya mengusung narasi perlawanan bersenjata terhadap Israel, tetapi juga menawarkan harapan baru bagi para pengungsi, visi tentang pembebasan nasional, kedaulatan, dan kembalinya rakyat Palestina ke tanah air mereka. Melalui kegiatan militer dan politik, Fatah mulai mengkonsolidasikan kekuatannya dan pada akhirnya menjadi kekuatan dominan dalam Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, sebuah wadah politik yang mewakili rakyat Palestina di mata dunia internasional. Seiring waktu, PLO tumbuh menjadi aktor utama dalam perjuangan Palestina. Namun, jalan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan. Di satu sisi, mereka harus menghadapi tekanan militer dari Israel dan berbagai upaya untuk melemahkan gerakan mereka. Di sisi lain, mereka juga harus mengelola dinamika internal di antara berbagai faksi, serta mempertahankan dukungan rakyat Palestina yang tersebar di berbagai negara dan wilayah pendudukan. Radikalisasi yang terjadi di kamp-kamp pengungsian dan pengaruhnya terhadap politik Palestina menunjukkan betapa kuatnya dampak dari penindasan dan pengasingan yang berkepanjangan. Ketika harapan direnggut dan ketidakadilan dibiarkan terus berlangsung, perjuangan menjadi satu-satunya jalan yang dipandang masuk akal.
Bagi banyak warga Palestina, perjuangan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan, sebuah bentuk perlawanan terhadap penghapusan identitas, sejarah, dan hak mereka untuk hidup merdeka di tanah air sendiri.